Nah, adapun konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar? Ya. Pernah kan? Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa di gambaran Bapak Ibu? Kenapa ada pembelajaran berdiferensiasi? Ibu Irma mungkin karena Ibu Irma ini sering melakukan sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu, pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk memenuhi segala karakteristik anak. Kan anak kita ini banyak ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi bukan pembelajaran diferensiasi itu bukan berarti kita guru itu merancang pembelajarannya itu berdasarkan beberapa modalitas. Tapi satu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tapi dengan beberapa jalan yang ditempuh oleh anak-anak itu. Tapi pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya ada sedikit ya, nanti ada sebenarnya untuk pembelajaran ini kedepannya akan dibahas lebih lanjut. Cuman untuk kali ini saya lebih fokus ke budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bahas bagaimana untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi itu supaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kan ada mandiri, kreatif, gotong royong, beriman, bertanggung dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada pro kontra dari kita. Ini sebenarnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi pertama itu guru mengontrol murid. Yang kita yakini selama ini Bapak Ibu dan saya juga sebelum saya menjalankan ganti pendidikan guru ini banyak paradigma berpikir yang tidak sesuai sebenarnya. Guru mengontrol murid, ilusi pertama. Kemudian ilusi kedua itu bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Memang bagus, tapi untuk dampaknya itu ke depan tidak bagus untuk anak. Kemudian kritik dan ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik dan mengkritik siswa itu ilusi kita itu mampu menguatkan karakter siswa. Nanti kita bahas kenapa bisa ini teori yang kurang cocok. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini Bapak Ibu mungkin masih ada Bapak Ibu yang di sini yang masih berpikir bahwa siswa itu adalah kertas kosong yang semaunya guru menulis. Bagaimana siswa ke depan itu semuanya guru. Saya dulu berpikir seperti itu. Siswa itu adalah kertas kosong yang akan kita tulis apa yang kita mau ke anak-anak itulah yang terbentuk. Ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari itu menurut Raja Dewantara itu bahwa anak-anak itu lahir memiliki kodrat masing-masing. Dia memiliki potensi masing-masing. Ada mereka lahir dengan potensi yang bagus sejak lahir. Dan jadi tugas kita ini adalah bagaimana menyebarkan garis-garis kebaikan. Sebenarnya sudah ada dalam diri anak-anak itu perbuatan buruk, perbuatan baik itu sudah ada manusiawi, tapi tugasnya kita itu adalah menebarkan garis-garis kebaikan itu supaya dia itu bisa bersosialisasi dan menjalankan nilai-nilai kebaikan di kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, apalagi di sekolah. Itu paradigma berpikir saya, Bapak Ibu jujur saya dulu itu seperti itu. Berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak
stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama itu realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Padahal kita realitasnya kebutuhan kita berbeda. Saya dengan Bu Irma itu beda kebutuhannya. Bu Irma itu misalnya suka makan telur, apa sama di rumah, saya tidak. Misal kebutuhan kita beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin di otak saya ini, saya berpikir, saya punya gambaran tersendiri saat ini, sama dengan hal teman-teman. Dan di kelas juga kita seperti itu, Bapak Ibu. Ini kita belajar ya, karena tidak mudah untuk mengubah begitu saja paradigma berpikir. Apalagi kita dihadapkan dengan berbagai macam karakter anak-anak yang luar biasa, apalagi di PGRI 3 ini luar biasa. Guru-gurunya juga luar biasa. Saya yakin teman-teman di sini adalah pendidik yang luar biasa. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Bapak Ibu, paradigma berpikir itu tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Kalau diibaratkan yang saya pernah pelajari di modul CGT itu, paradigma berpikirnya seseorang itu ibaratnya gunung es. Gunung es terbuka, tapi ada pantulan di bawahnya yang tidak bisa kita ubah. Kecuali dia sendiri yang mengubah. Jadi kalau saya ini harus pembelajaran seperti ini, tidak bisa saya ajak teman-teman, saya hanya memberikan pemahaman. Yang bisa mengubah itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Walaupun orang lain bagaimanapun mengajak kita, tapi kalau kita tidak ada niat untuk berubah itu tidak bakalan bisa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama yang saya jelaskan tadi, fenomena gunung es. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini juga sama. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya dengan anak-anak. Nanti kita hubungkan apa yang kita pelajari ini dengan ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tanpa kolaborasi, saya selalu mengatakan bahwa kolaborasi itu penting. Seperti ini Bu, kalau Bapak Ibu tidak mendukung saya dalam kegiatan ini, saya tidak bisa maju. Kolaborasi menghasilkan solusi yang baik. Mungkin pemikiran saya, anak ini harus seperti ini. Saya bilang benar, ternyata pas Ibu Irma bilang sebenarnya anak ini karakternya seperti ini. Oh iya ya, benar-benar. Jadi pemasukan saran dari orang lain itu bisa membawa kita menuju hal-hal yang baik. Jadi kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk melakukan perbaikan ke depan. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi di sini ada kalimat negatifnya kalah. Jadi di pikiran kita itu, oh iya ada. Kalau ada menang pasti ada kalah. Memang dalam realitas seperti itu. Tapi tujuan kita itu menang walaupun hasilnya tidak. Jadi berusaha. Kita bisa berusaha secara maksimal. Nah ini baru didefinisi. Disiplin positif diambil dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, hukuman. Nah di sini mungkin bukan kita bisa belajar, mungkin banyak hal yang salah yang kita lakukan pada anak-anak. Apalagi saya juga yang berpikir pada kelas serta wakasek lainnya yang betul-betul mengambil peran yang banyak di sekolah ini. Disiplin positif itu Bapak Ibu, dia lahir di diri anak, bukan kita yang mendorong, bukan kita, tapi bagaimana cara anak tersebut mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jadi misalnya seperti itu, contohnya nanti saya perlihatkan. Dan sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah
mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang lahir di diri peserta didik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan motivasi ekstrinsik, bukan karena penghargaan, bukan karena dia takut kepada gurunya, tapi dia betul-betul yakin bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Itu yang kita mau terapkan. Ini tidak mudah ya sebenarnya Bapak Ibu di teori ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ini ada contoh nilai-nilai kebajikan. Itu yang dikenal kalau dalam kurikulum Merdeka itu profil pelajaran Pancasila itu. Ini ada beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan bergotong dan bergotong royong kreatif. Kemudian ada IPO Premier Years Program atau yang disingkat PYP. Nilai-nilai kebajikan ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya toleransinya, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Kemudian untuk keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, misalnya lurus, hati, pendengar yang aktif dan sebagainya. Ini banyak ya. Saya hanya memasukkan contoh misalnya saling menghargai, disiplin, menjaga kebersihan itu adalah nilai-nilai universal yang bisa kita terapkan. Nah, selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Ini penting juga karena kita ini di sekolah betul-betul membengkel anak-anak itu supaya lebih baik lagi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita dapatkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kesenangan, kekuasaan, kasih sayang, dan diterima dan kebebasan. Kenapa teori ini penting, Bapak Ibu? Ketika seseorang melakukan pelanggaran, misalnya peserta didik kita melakukan pelanggaran, pasti ada kebutuhan yang tidak tercapai. Misalnya di rumahnya dia broken home, pasti di sekolahnya itu akan membuat ulah, pasti ingin rasa kasih sayang dan diterima dia mau dapatkan di sekolah. Kemudian dia tidak mendapatkan kesenangannya di rumah, di sekolah dia berbuat bagaimana dengan temannya, dia itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Jadi kita berpikir bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh anak itu pasti ada alasannya. Entahkah itu kebutuhannya tidak tercapai, tapi luar biasa di sekolah ini wali kelasnya langsung terjun ke rumah untuk melihat kondisi anak tersebut. Saya yakin teman-teman di sini juga seperti itu. Nah, ini untuk bertahan hidup itu misalnya makanannya terpenuhi, pakaian, tinggal, keamanan dan kesehatannya. Ketika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka yakin ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Harga penguasaan, dia kebutuhannya itu harga dirinya, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, diakui dan didengar. Itu indikatornya. Kemudian kebebasan, dia mandiri, memiliki pilihan, dia sendiri yang memilih, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian untuk kesenangan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini biasa yang kesenangan itu lebih banyak ke gaya belajar kinestetik. Anak-anak yang suka jalan-jalan saat belajar, anak yang suka betul-betul bergerak. Nah, ini untuk kasusnya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipilih oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda ke
Apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Coba kebutuhan saja Ibu. Menurutnya, ini misalnya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru. Kira-kira Dinda ini apa? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kesenangan kah? Kesenangan. Kebebasan? Oke. Ada yang lain? Kesenangan, kebebasan, rasa diterima, kasih sayang, sama pertanyaan hidup diterima. Menurutnya pertanyaan pertama ini kesenangan atau tidak? Atau iya, oke. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Ini apa? Masih mau kembali ke memberikan masa. Oke. Kembali perhatian. Jadi apa ini? Ini. Perhatian, kasih sayang. Sayang dan rasa diterima. Iya. Oke. Terus yang ketiga, Aku bosan masa belajar. aku bosan masih belajar cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Monoton cara mengajarnya guru Coba, apa itu? Kira-kira di situ. Keleluasaan, kebebasan, atau kesenangan. Kira-kira apa? Senang kayaknya karena monoton cara mengajarnya. Tidak nyamannya. Sudah, kesenangan? Bisa jadi karena dia tidak menikmati, dia tidak menikmati pembelajaran. Oke, kita nanti lihat jawabannya ya. Terus nanti ini berapa dapatnya? Aku bosan. Masa? Oh ya, aku sebel gambar itu tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temannya di kelas. Apa itu? Penghargaan. Ini Harga diri, pengusaha. penguasaan. Ya, ya bisa. Ayo, habis waktu. Ini bagian penguasaan. Ya. Oke, berarti yang pertama kita kunci ya tadi. Ya. Ibu guru ini kesenangan. Senang. Pertama, yang kedua apa? Merasa Perhatian. perhatian. Sayang. Yang ketiga, Ya. yang ketiga apa tadi? Kesenangan. Oke, kita lihat jawabannya. Tiga. Ini. Yang pertama kesenangan betul. Bahwa si dia ini Dina ini butuh kesenangan karena tidak mendapatkan maunya itu dia Bernyanyi ya senandung. sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku padahal dia itu mungkin Ada barang-barangnya. ada barang-barunya berdatang. Orang maunya di Kalau sana SD, ya ya. gitu kalau SD. Ya. Mending guru SD. Sama sebenarnya halnya ketika kita SMA. SMA itu lebih ke ada sesuatu sebenarnya itu sama kayak manusia. Yang ketiga, ini yang salah. Dia butuh kebebasan. Aku
bukan karena kesadarannya dia, karena takut dihukum oleh guru pikir kah, dihukum oleh siswaan. Terus dia yang pertama ini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita sering sebenarnya nggak masalah Bu kalau kita memberikan penghargaan, itu bagus, tapi dia keseringan. Jangan sampai dengan penghargaan itu alasan siswa melakukan kebaikan, itu kan nggak bagus. Oh saya misalnya wali kelas, saya datang ke sekolah, saya juga sering memberikan reward kepada siswa, tapi saya sadar bahwa ternyata reward itu nggak jangka panjang, ini hanya jangka pendek. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang mau kita bentuk karakternya siswa, bahwa dia datang ke sekolah itu, datang terlambat itu kenapa, alasannya apa, terus apakah datang ke sekolah itu menurut dia salah atau benar. Kita tanyakan, bukan kita yang memunculkan kamu yang salah, kamu ini. Kan selama ini kita mungkin ini sebagai refleksi kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, bahwa betul-betul orang pendidik itu menangis masa depan anak-anak. Masa depan anak-anak itu memang tidak bisa dilihat sekarang bagaimana dia ke depannya. Oh hari ini betul-betul seperti ini, inilah keberhasilan kita menjadi seorang pendidik. Nah ini motivasi intrinsik ini yang harus kita betul-betul lahirkan kepada anak-anak. Memang tidak mudah ini. Kita mau tahu sekolah kita ini betul-betul membengkel anak-anak yang luar biasa. Dan di sinilah guru-guru hebatnya Indonesia. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sini juga restitusi juga saya membacakan di grup muda, ternyata seperti ini ketika kita menghadapi kasus yang dihadapi oleh hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak, karena dia tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Hanya kita yang mengintervensi. Kemudian berupa hukuman psikis atau fisik, itulah hukuman. Sering ya kita lakukan dulu, jadi kedepannya tidak bisa langsung kita rubah, susah. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Seperti misalnya kita kan ada peraturan pakaian itu harus sepatu hitam. Jika anak tidak memakai sepatu hitam, apa konsekuensinya? Tapi kalau kita hukum itu langsung hukuman, misalnya psikis atau psikis. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Mereka dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitori murid. Nah, kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini kita berproses, bukan langsung diintervensi bahwa kamu salah, tapi bagaimana cara menunjukkan bahwa dia yang melakukan kesalahan bukan kita. Nanti ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia cari solusi sendiri, bukan kita mencarikan solusi. Contohnya seperti ini. Misalnya lain kasus, saya angkat kasus terlambat sama dua kasus yang saya angkat kemarin tugas sebelumnya itu. Yang pertama kasus anak yang terlambat, yang kedua kasus menyuntik keras. Jadi kita panggil, misalnya Ishak kemarin guru piket misalnya melapor ke kelasnya bahwa Ishak ini sering datang terlambat sehingga dia sering ketinggalan jam pertama. Jadi kita panggil. Nah, ada laporan dari guru piket, katanya kamu terlambat. Nah, itu. Jadi kita konfirmasi dulu apakah benar atau salah. Selanjutnya ada contoh interview. Nah, posisi untuk restitusi nanti ada poin tersendiri. Saya skip dulu. 5 posisi kontrol guru. Bagaimana pendapat Ibu? Yang sering bersebut di PNR itu pasti tahu banyak. Penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga dia posisinya sebagai teman. Kemudian dia hanya pemantau. Dan yang
posisi penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi penghukum. Membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Jadi ada rasa bersalah siswa, tapi dia tidak merasa bahwa dia hanya merasa bersalah pada gurunya. Kemudian posisi sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja ya sudahlah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Jadi kita tidak memberikan Sina, kenapa kamu melakukan kesalahan, dia hanya jangan memerintahkan. Berarti siswa itu beranggapan bahwa oh tidak apa-apa, nanti seperti itu lagi ke depannya pasti lain kali dia melakukan, lain kali dia lakukan lagi seperti ini lagi pernyataannya gurunya, dia tidak kesadaran. Kemudian memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Secara upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi kembali. Jadi ada tahapan, ini tahapannya yang paling rendah itu penghukum, yang paling tinggi ini adalah tahap sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita berdiskusi kepada anak bahwa dia yang harus cari. Apakah kamu paham apa kesalahanmu? Diskusikan. Tidak bu, atau iya bu, saya paham. Kira-kira apa solusi yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi diskusi ke siswa. Nah ini, kira-kira posisi kontrol mana ini Bapak? Saya kecewa sekali sama kamu. Jadi membuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah karena pasti itu anak berpikir, aduh saya ini mengecewakan guru ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Dan hukum itu bukan hanya bantuan fisik, tapi psikis. Jadi ini posisinya psikis. Ya ini posisi hukumannya. Ini hukuman psikis ini. Karena kita tidak menghargai apa yang dilakukan oleh siswa. Apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Jadi bisa dibedakan. Ayolah lakukan untuk bapak ibu sebagai teman ya. Tidak paham. Ini 5 posisi kontrol. Nah, ini penghukum atau ini kamu tidak pernah. Kamu coba lihat. Atau pemantau. Tidak menghukum. Jadi penghukum atau penghukum? Saya menghukum saya. Oke, tergantung ini ya. Kalau misalnya kalau gurunya misalnya tidak menjalankan ada konsekuensinya, berarti masuk hukum. Tapi kalau dia memberikan kesepakatan kelas bahwa ini itu masuk di mantau. Oke, sekarang itu keyakinan kelas ini. Idealnya sebenarnya Bapak Ibu sekolah itu harus punya keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini mengapa keyakinan bukan peraturan? Saya tahu. Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Karena harus jaga kesadaran dan keyakinan. Karena kalau peraturan itu biasanya mudah untuk dilanggar, sedangkan kalau keyakinan itu bisa menunjukkan kesadaran pada pribadi. Jadi betul. Jadi keyakinan itu betul-betul kita yang merancang bersama siswa atau bersama sekolah apa yang kita yakini, nilai kebaikan
apa yang harus kita taati. Itu kalau peraturan itu lahir dari keyakinan. Nanti kalau sudah yakin bahwa nilai ini yang harus diterapkan, misalnya menghargai orang lain, maka peraturannya itu selalu menghargai sesama teman. Misalnya gitu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas dia bersifat abstrak berupa pertanyaan universal, pertanyaan yang umum, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi contohnya seperti ini. Ada yang bisa kasih contoh. Misalnya kita murid, saya gurunya. Oke, kita buat keyakinan kelas. Kira-kira kita mau kelas kita ini kan mau nyaman, mau bersih, mau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pokoknya nyaman, rapi. Kira-kira apa keyakinan apa? Misalnya Melaksanakan tugas pikir. Oke. Misalnya kalau pernyataan negatifnya apa? Dilarang buang sampah. Iya. Kan sering ini ya masih ada. Iya. Dilarang buang sampah sembarangan. Iya. Terus kalau yang positifnya apa? Setiap hari kelas dalam keadaan bersih. Harus ini dia kita lihat sedikit, harus sedikit yang berguna. Kelas bersih dan nyaman. Itu bisa. Sebagian dari yang Terus jangan datang terlambat. Itu bagaimana kalimat positifnya? ayo disiplin. Ya, Bisa. datang tepat waktu ke sekolah. Apalagi itu biasa. Karena kenapa kita harus menggunakan kalimat positif? Ketika kita menggunakan kalimat negatif itu yang dipikiran adalah jangan buang sampah. Buang sampah sembarangan itu yang diingat, bukan tidaknya. Tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan akhirnya dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mengajak ke positif, apa kalau kelas dalam keadaan bersih dan rapi, pasti ini diajak datang ke sekolah tepat waktu, bukan jangan dilarang kalau dilarang main ponsel apa pernyataan negatifnya, dilarang menggunakan ponsel ketika berada di kelas. Itu yang paling banyak kan Boleh juga menonaktifkan HP ketika itu kan positif. Menonaktifkan HP ketika sedang pembelajaran kecuali ada tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai dengan kesepakatannya guru. Nah, ini untuk keyakinan kelas itu sesuai dengan prinsip di dalam kelas atau di sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Jadi bukan hanya sebagian orang yang membuat keyakinan kelas itu, semua siswa, supaya mereka itu betul-betul menaati apa yang mereka yakini. Namanya juga yakin. Yakin dan percaya itu kan iman kalau dalam Islam. Nah, yang pertama keyakinan kebersihan. Menjaga kebersihan kelas, arti positif. Kemudian kedisiplinan. Datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian ketertiban, menonaktifkan HP ketika proses belajar. Itu maksudnya keyakinan kelas. Jadi ini nilai universal. Dan inilah keyakinan kelas oleh politik. Bisa dipahami nanti kalau yang wali kelas, kalau bisa memang ada setiap kelas itu terpampang keyakinan kelas. Ada di kelas 12 kita. nanti redaksinya itu peraturan dibuat jadi keyakinan. Iya, keyakinan kelas. Jadi ada seperti ini nanti, misalnya saling menghargai apa pernyataannya, terus disiplin apa pernyataannya, kebersihan apa pernyataannya, seperti itu keyakinan kelas. Ada itu di kelas 12 IPA, tapi saya sadar ada satu pernyataan yang negatif di situ, tidak menggunakan handphone pada saat pembelajaran. Yang paling di bawah itu kalimat negatif, yang di atas itu semua positif. Ternyata benar, tapi saya tidak sadar bahwa di bawahnya ternyata masih ada. Nanti ini juga berbeda. Nah, ini tiga institusi yang ini berkaitan dengan hukuman kasusnya. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah gunanya segitiga restitusi. Ciri-cirinya bukan menipu
kesalahan ketika minta maaf. Gampang. Ini kan di Indonesia juga seperti itu. Berbuat kesalahan gampang minta maaf. Klarifikasi, mereka tidak paham bahwa salah ini kelakuannya. Kemarin ini yang betul yang bang itu yang masalah Palestina anak SMP. Pernah dengar anak SMP yang menghina Palestina yang makan di Mesir? Ya, itu kan kalau diajak hanya klarifikasi, itu mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Kita harus diskusikan kira-kira apa yang kamu lakukan benar atau salah. Anak SMP lo itu bayangkan punya karakter sekarang. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah ini tadi ya, kenapa restitusi ini terakhir saya bahas karena saling terkaitan. Jadi kita mencari kebutuhan dasar apa kira-kira yang tidak dipenuhi oleh anak ini sehingga dia melakukan kesalahan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada pembentukan karakter. Jadi betul-betul motivasi intrinsik yang kita ingin libatkan ke siswa. Restitusi memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan mengintervensi anak-anak, tapi kita fokus kira-kira ketika kamu lakukan kesalahan ini, solusi apa yang akan kamu lakukan, bukan kita yang lakukan. Jadi pernyataan juga itu harus tepat. Yang kamu harus lakukan solusi apa kira-kira. Ketika kamu itu dalam kelas, kira-kira solusi apa yang harus dibenahi, yang harus dicari. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mungkin dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Contoh kecil, ketika anak-anak melakukan kesalahan kita tertawa. Itu salah satu contoh kecil bahwa mereka tidak tahu bahwa oh ini kita dukung ini. Dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi kita sebagai orang dewasa itu harus betul-betul membimbing anak-anak untuk melakukan penguatan karakter. Kalau memang anak-anak kita ini kita krisis moral, kenapa ada penguatan karakter, kenapa ada masuk belajar Pancasila, kenapa ada apa lagi yang dulu itu dari KTSP kan kalau kita itu penguatan karakter. Yang ini kurikulum merdeka itu profil pelajar Pancasila. Yang kurikulum lama itu kayaknya bukan sama. Kenapa betul-betul karakter ini yang mau dicapai? Karena memang zaman teknologi itu ya mengubah paradigma berpikir yang kita. Bagaimana anak kita berperilaku itu beda sama apa yang kita lalui dulu. Nah inilah tahap dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita contohnya seperti apakah benar kamu menyuntik? Saya tadi dengar misalnya laporan dari ketua kelas, katanya kamu marah-marah ya nanti ke kelas. Misalnya, iya bu, misalnya, kenapa kamu marah-marah? Padahal dia sudah tahu bahwa dia menyuntik. Kenapa kamu marah-marah? Saya menyuntik. Dia yang mengeluarkan bahwa salah apa yang dia minta. Saya menyuntik punyanya putra misalnya. Oh begitu ya, pantas temanmu marah-marah. Kira-kira itu masih
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu dan sebagainya. Nah ini sebenarnya itu menandakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, misalnya dia mengganggu temannya. Sedangkan di dalam kelas itu kan, makanya di situ ada misalnya keyakinan kelasnya kekeluargaan, menghargai satu sama lain, misalnya seperti itu yang paling positif. Ketika dia melakukan kesalahan, jadi kita tanya, apakah apa yang kita percaya tentang keluarga? Keluarga ini sama halnya seperti di dalam kelas kita berkeluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini keyakinan kelas tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi siswa yang disuruh membayangkan sendiri. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu. Jadi ketika betul-betul kita terapkan segitiga restitusi, walaupun tiga hal yang sederhana tapi sangat susah untuk diaplikasikan. Apalagi kita ini betul-betul ya manusia biasa. Kita sudah guru biasa yang punya emosi, kenapa anaknya terlalu terus banyak anak kita yang seperti itu. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagi hari ini tentang apa disiplin positif kita di dalam kelas yang betul-betul jauh dari kata ideal. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita belajar sedikit bertahap, kita belajar ternyata seperti ini yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita ini adalah ya betul-betul guru itu kan bukan hanya pekerjaan, tapi ada investasi akhirat yang kita mau capai. Ada yang menanyakan tentang nilai positif jadi paham tadi di segitiga restitusi ada 5 posisi kontrol guru, apa tadi itu 5 yang sebagai penghukum, manajer, hukum, teman, lagi membuat perasaan bersalah, manajer, gitu ya. Terus apalagi tadi keyakinan kelas, tadi kelas sudah ada gambaran nanti untuk membuat keyakinan kelas itu jangan ada kalimat negatif. Jadi usahakan kalimat positif yang kita berikan supaya betul-betul diingatan mereka itu membersihkan hati. Bagaimana dengan kalimatnya itu? Misalnya kan sekarang zaman sekarang pun yang anak sekolah pun sudah menuju ke situ supaya tidak menonton dalam pendidikan. Bisakah kalimat-kalimat itu tidak mengandung negatif tapi bahasanya adalah bahasa gaul gitu, menggunakan bahasa gaul. Kalau sebisa mungkin Bu jangan karena ya kalau bisa itu dipakai bahasa Indonesia yang supaya kita juga nilai-nilai kebaikan yang universal umum bukan di dalam kalau bisa jangan karena seperti tadi tiga contoh itu kan kalimat umum misalnya menjadi dosen dalam kelas mudah diingat jadi jangan terlalu panjang mudah diingat Itu untuk kalimat kalau gambar saja yang digunakan tapi jangan menggunakan kalimat bukan masuk ke dalam gambar. Boleh juga yang penting ketika kita membuat yang ada semangatnya jangan sampai mereka menyalahartikan gambar yang kita berikan Misalnya menjaga ya gambar. kalau bagusnya ada gambar kalau bagusnya lagi ada gambar terus ada pernyataan itu kan sila jangan sampai tanda sila gitu apa tidak dia tahu apa maksudnya ini politik ini kalau lebih bagus lagi kalau mau kreatif gambar serta dengan pernyataan positif. Ada lagi yang ditanyakan bagaimana Saya kaitkan dengan situasi di sekolah kita. Di sekolah kita itu kan alhamdulillah sudah ada praktiknya dan kita sedang berupaya meningkatkan dari segi tapi saya sadar bahwa sesuai itu juga masih kadang-kadang berkurang. Cuma kita di sini menyiapkan apa menyepakati bahwa anak-anak sekolah itu memberikan hukuman. Tapi sekolah kita sendiri
tidak menyediakan sarana kebersihan untuk kamar mandi. Jadi pada saat anak-anak di situ saya bersihkan, ada di situ tersedia sabun, sabun saya kasih, tapi malah itu sabun dijadikan mainan, dihabiskan itu sabunnya satu botol, yang mestinya bisa dipakai berhari-hari. Karena saya mau suruh bersihkan, dia bilang tidak ada peralatan, itu salah satu terima kasih juga. Jadi mungkin perlu bekerja sama. Jadi mungkin Bapak Ibu Arifan, kalau seperti itu dulu saya bilang bahwa ada posisi kontrol dulu. Kalau kita betul-betul, kalau kita misalnya ada anak terlambat, kita bukan untuk membersihkan itu termasuk di posisi penghukum. Jadi anak-anak itu betul-betul tidak tidak memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya bahwa apa yang dia lakukan salah. Dia hanya tahu untuk dihukum. Akhirnya misalnya Ibu Atifah hukum hari ini, Ibu Atifah hukum, besoknya lagi dia akan lebih cepat, besoknya lagi terlambat itu mereka hanya tahu untuk hukuman. Kalau bisa nanti saya juga seperti itu. Saya dulu juga berpikir kemarin saya hukum, tapi sekarang saya belajar, saya berdiskusi sama anak-anak. Kemarin kita ada beberapa orang dulu nak, kenapa terlambat dengan lama, jangan sampai kita menuju keluar. Pasti anak-anak juga tertekan, pasti bersalah. Dan ya sebisa mungkin itulah dulu. Bagaimanapun kondisi kita di rumah, tapi kita berusaha untuk tersenyum. Kita berhadapan dengan anak-anak kita. Itulah itu mungkin diangkat derajatnya. Karena betul-betul kita berhadapan dengan manusia, bukan ini manusia yang mau kita bentuk ini. Baik dalamnya luar biasa identitas ya. Jadi kalau seperti itu ajak duduk berdiskusi kenapa kami terlambat, alasan kami terlambat apa, seperti yang kita tadi diaplikasikan bertahap karena tidak mungkin kita aplikasikan semua. Apalagi kepala sekolah kita kan tidak datang hari ini. Kurikulum juga harusnya kan mereka paham tentang manajemen itu. Manajemen yang sebenarnya dasar, manajemen dasar yang harus diterapkan di sekolah. Itu juga yang saya perhatikan. Di sini kan siswa kan seperti tadi itu apapun yang kita lakukan sekarang bukan sekarang sejak dulu kita sejak dulu memang juga kita sharing saja bu. Kadang-kadang kita tidak bisa menjaga perasaan siswa di depannya, temannya dan di depan kita juga sesama. Karena kalau kita siswa melakukan kesalahan kita itu menegur di depan orang lain, itu saya kira yang harus kita lihat juga. Terus ada juga yang siswa lama, saya pernah mengalami juga dengan teman, tapi saya nggak bisa bilang dia itu siswa lama nggak datang. Tiba-tiba dia saya ajar di kelas itu, tiba-tiba dia nongol di pintu dan bilang, kamu sudah datang, sudah bosan di rumah. Harusnya kita sebagai pendidik tidak memperlakukan siswa seperti itu dan memberikan motivasi. Alhamdulillah sekarang kamu sudah datang, tidak malah mengatakan, kamu sudah bosan di rumah. Sebaiknya jangan, supaya mereka tetap berdisiplin, tetap mau sekolah. Istilahnya kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin kita barangkali yang pernah yang masih kurang bisa ditingkatkan. Betul Ibu Atifah. Karena apa? Coba posisikan kita jadi siswa. Kalau kita diperlakukan seperti itu pasti marah. Kita kan pada dari siswa semua kan. Kata-kata hukuman itu ada bentuk verbal, ada bentuk fisik. Jadi perkataannya seperti tadi bahwa kamu itu tidak pernah benar, itu kan hukuman. Padahal psikisnya anak-anak. Kalau misalnya kita membalikan keadaan, ketika kita menjadi siswa, apakah tidak saat ini kita? Dan saya yakin saya nggak mau seperti malu ya itu sebenarnya manusiawi juga saya mau. Jadi betul-betul kesadaran kita sebagai guru ada. Kita ini manusia biasa, pasti punya emosi. Itulah diangkat derajatnya dulu karena betul-betul kita
jalan-jalan kita. Tapi tujuan kita sama. Jadi silakan sesuai dengan apa pembelajaran kita, sesuai dengan apa yang kita suka. Memang susah kan? Karena kan begini, ada memang materi yang mengharuskan atau membuat mereka susah dengan kayak nyaman, tapi mereka bebas tapi mereka terikat dengan aturan yang sudah diajukan oleh guru. Misalnya itu di belajar outdoor. Nah, sedangkan di sini kan khususnya kalau untuk agama Kristen kan kurang sesuainya. Jadi untuk melakukan hal itu saya tidak bisa melakukan karena memang dalam kondisi yang siswa yang memang terbatas. Tapi kalau membawa keseluruhan siswa mungkin itu bisa. Tapi kembali lagi materi pelajaran yaitu sumber-sumber yang ada kita mengharuskan itu. Jadi saya mengambil inisiatif menggunakan metode belajar. Sebenarnya saya sendiri yang bisa sih dengan sekolah yang belajar di luar sekolah Itu apa lagi namanya itu ada sebenarnya bagus, cuman begini menyenangkan itu bukan berarti kita keluar dari ketentuan yang kita sepakati. Jadi itulah ada yang kelas bebas, mesti anak-anak bebas tapi tidak keluar dari aturan-aturan yang kita berikan kepada anak. Tadi saya tidak menunjukkan ya misalnya contoh konsekuensi sama hukuman. Misalnya begini kan, contoh kasus ada anak-anak yang datang terlambat ke sekolah. Terus kita memberikan disuruh untuk mengkasihkan WC, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Terus contoh kasus kedua, anak-anak ini datang terlambat. Terus dia masuk sudah diskusikan tiket. Terus dia masuk di pembelajaran Usainat. Dia terlambat 15 menit. Terus Usainat memberikan waktu dia sudah berkeluar misalnya istirahat karena dia terlambat, memberikan tambahan jam